Ya, yang pasti saya kaget dengar berita seperti apa yang kami ceritakan ya. Kenapa? Karena memang terakhir ini beberapa tahun terakhir dan beberapa bulan terakhir ini eh, kawan saya, sahabat saya Gakan itu betul-betul sudah agak apa? Hijrah gitu. Hijrah. Iya, sudah dari berapa tahun lalu gitu. Artinya setiap kita ngobrol, yang kita obrolin tuh ya tentang masa lalu kecil, bercanda-bercandaan, habis itu kita ngobrol soal agama. Ya, kadang kita lagi asik video call ngobrol, tiba-tiba azan, nan, udah kita sholat dulu. Oke, sholat dulu. Kadang juga subuh, dia iseng gitu kan, kalau nggak video call, kalau nggak WA, bangun lo subuh. Artinya betul-betul saya kagetnya minta ampun ketika mendengar ada pemberitaannya. Kenapa? Saya melihat belakangan ini Gaftan sudah berbeda lah, sudah berbeda. Kalau dulu kan saya sama dia dulu kecil sama-sama Badung lah, Badungnya anak-anak gitu kan. Makanya saya mendengar berita ini betul-betul kaget. Oke, Bang, ini dia selalu membawa senpi katanya. Tanggapan Abang Kata siapa? kemarin korbannya katanya sudah mengenal 10 tahun dan bilang memang Gaftan selalu membawa senpi. Saya nggak pernah lihat tuh. Kalau mau ngomong mengenal 10 tahun, saya temannya dari SD kelas 2 dan sampai kemarin saya masih jalan bareng sama dia. Nggak ada, saya nggak pernah lihat. Ini saya ngomong apa adanya ya, ini Allah demi Tuhan yang saya bersaksi, saya nggak pernah lihat dia bicara ke saya, punya senjata atau dia pamerin senjata, nggak pernah lihat. Tapi dia menembak temannya di tempat umum gitu kan. Tanggapan apa gimana? Emang ada korban? Maksudnya ada korban luka atau korban jiwa? Enggak korban jiwa sih, tapi ada korban yang Ada Korban luka? enggak luka sih, dia sama sekali enggak luka. tembakan gitu. Melakukan penembakan. Itu saya nggak tahu. Saya nggak tahu dan saya nggak pernah tahu urusan terkait dengan masalah senjata. Tapi menyayangkan tidak Gatan mengeluarkan tembakan. Yang di pasti tempat saya masih belum percaya karena saya belum ketemu Gatan atau belum melihat fakta-fakta hukumnya, karena saya juga orang hukum kan. Itu satu. Kedua, yang membuat saya bertanya-tanya apa sih kira-kira yang menyebabkan persoalan masalahnya itu apa, sampai kalaupun itu benar apa yang dituduhkan disangkakan kepada Gatan. Apa sih? Karena melihat orangnya sekarang udah beda banget kok. Dulu memang dia karena setia kawan kadang suka kalau bela temen tuh nggak ngomong. Saya berantem sama siapa, tiba-tiba temen lo udah yang berantem sama lo tuh udah pukul gitu. Zamannya kita kecil dulu. Tapi karakter kan kemarin tadi sempat abang bilang kemarin dia agak agamais Agamais sekali tapi Nah, sebelum mungkin berhijrah itu orangnya karakternya gimana sih Bang? Apa emang karakternya keras? karakternya atau- Temperamen gitu, Bang. Gimana ya, anak gaul Jakarta lah gitu loh, anak gaul Jakarta ya, suka jalan ke kafe. Nah makanya kemarin waktu dia ulang tahun, saya mau buat surprise party di salah satu kafe terkenal di Bilangan Senayan, dia nggak datang. Gue bilang, Tano kemana? Gue udah tungguin nih sama teman-teman nih di kafe, kita makan-makan. Saya bilang denger live musik. Udah nggak gitu-gitu. Mendingan gue pulang biar gue bisa sholat tahajud. Gitu loh. Makanya saya kaget bener gitu loh. Kayak gini sih gitu. Bang, Gitu. tapi dari beberapa kasus yang waktu lalu itu kan, emang ada orangnya sedikit temperamen ya. Korban sih. Dia kalau dibilang temperamen enggak, tapi jangan diganggu. Oh. Itu setahu saya ya. Saya juga kan begitu orangnya. Iya. Saya orangnya nggak seneng ngejago, nggak seneng ngejago, tapi kalau diganggu pasti Marah. jadi gitu. Setahu saya begitu. Makanya ini apa sih yang menyebabkan sehingga dia bisa marah begitu? Apa? Katanya sih kerjaan, Bang. Ada sangkut pautnya dengan kerjaan yang bertarif besar. Katanya Gatan agak sedikit tidak suka kebetulan sama korban ini. Saya nggak tahu. Jadi makanya istilahnya ada cekcok lah sedikit. Terakhir sama saya juga kita berbisnis, mencoba menjual properti sama-sama, ya artinya bagian lo berapa, udah lu atur aja nggak bisa dong kan, kita ngomong di depan biar enak. Artinya ini anak fair kok gitu loh, nggak apa ya, jujur jauh dari kata yang rakus atau tamak gitu, jauh. Anaknya terakhir ini ya, saya mengenal sosok Gatan yang belakangan ini, itu betul-betul mungkin karena ilmu agamanya juga sudah masuk gitu ya, jadi juga perilakunya juga sebenarnya sudah baik gitu. Kerjaannya Mas Gatan apa sih? Bang? Iya. Ya? Kerjaannya Mas Gatan apa? Dia
kalau nggak salah di perusahaan papanya ya, Hmm. bergerak di bidang tenaga kerja. Tapi juga kadang saya suka aja, Tan, ini ada klien gue nih punya bangunan, punya gedung di apa namanya di kawasan Sudirman terakhir, mau dijual nih, berapa Nan? Ya apresialnya sih 100 M saya bilang, tapi terserah lah lo mau jualin berapa, nawar berapa, itu sama-sama kita gitu. Artinya ya bukan apa ya, bukan perilaku yang kalau kayak yang seperti yang sekarang saya kaget juga gitu loh. Berarti setelah ini abang mau pas kita mendingan denger apa mau ketemu Gatan dulu? Insya Allah Besok kan saya- dengernya rilis bang, besok Ya, katanya info. insya Allah saya coba atur jadwal, besok saya mau ke Polres Jakarta. Bang, setelah pisah dari PPP sama Dina Lorenzo, Mas Gatot sudah pernah menikah lagi belum? Yang Punya mas pasangan? yang bang Sunan tahu. Itu no comment karena itu privacy ya. Kalau dibilang tahu ya saya tahu lah orang sahabatnya gitu kan, tapi dengan privacy ya cukup jadi privasinya. Berarti statusnya sekarang sorry duda atau Single apa? berkeluarga ya? No comment. Hmm. No comment. Tapi berarti Bang Sunan cukup mengenal keluarganya, Iya, maksudnya banget lah. adiknya gitu-gitu. Banget lah. Orang Orang tua. dari kecil sama-sama kita. Saya itu bukan cuma nama Gatan, sama kakaknya, sama adik-adiknya yang paling kecil juga. Lah saya dulu sering nginep di rumah dia gitu. Oh, Artinya, oh. dia juga suka nginep di tempat saya. Memang dekat kita baik. Kayak keluarga lah, saudara. Kalau Gatan kan saudare, lu saudare gue. Saudare, cintaku di mana lu gitu. Kalau manggil saya. Bang, oke, kalau kita clear tentang privasinya Gatot. Kalau kita bicara hukum nih Bang, kalau mengeluarkan senjata api di tempat Iya, umum seperti itu apa? secara hukum bisa kena pasal gitu? Ya, yang pasti kan gini, seseorang sipil ya non organik TNI Polri itu diatur dalam undang-undang dapat ya diberikan atau memiliki senjata api bela diri dengan izin khusus. Tentunya itu juga melewati tahapan-tahapan yang psikologinya iya, dari pihak screening kepolisiannya iya, artinya melalui tahapan yang tidak mudah gitu loh. Dan setelah memiliki senjata api itu pun juga kan harus mengikuti taat aturannya, ada bukunya ya, kapan boleh digunakan atau kapan tidak boleh, istilahnya digunakan itu harus dalam keadaan posisi terancam. Kayak saya nih, saya sendiri didatangi, artinya didatangi orang yang saya tidak mampu melawan dengan tangan kosong, Iya. atau lawan saya menggunakan senjata tajam atau senjata api juga. Nah, saya boleh sah-sah aja. menggunakan senjata saya Urgent. dalam keadaan bahasa hukum, keadaan memaksa. Ya. Memaksa saya untuk membela diri. Kalau saya nggak bela diri, nyawa saya bisa terancam. Nah, itu pun juga ada SOP-nya. Saya nggak boleh tuh. Saya cabut senjata, lalu saya kejar orangnya, itu nggak boleh. Nomor satu pasti saya kasih peringatan. Jangan serang saya ya. Saya punya senjata loh. Kalau dia masih maju, boleh kita tongolin. Baik. Saya serius loh, saya punya senjata nih. Jangan nyerang saya. Masih maju, boleh kita cabut. Cabut pun itu posisi nggak boleh nodong. Oke, baik. Ya, aturannya adalah posisinya tetap low ready. Low ready itu artinya BBM. bersiaga gitu. Begini posisi. Kalau mereka maju, kita mundur. Bukan karena mentang-mentang kita punya senjata terus kita maju. Nggak boleh, aturannya nggak boleh seperti itu. Jadi Ada detailnya. ya ada SOP-nya aturannya. Setelah low ready kita mundur, tetap masih maju menyerang dan membahayakan nyawa kita ataupun nyawa orang di sekitar kita, Boleh. apa boleh buat kita melakukan Ya. penembakan itu.